Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Mutia Rahmah. NIM 2011. I can reading materials policy formulation. Di antaranya subjudulnya ialah first understanding of policy formulation, 2 factors influencing policy formulation, 3 obstacles in formulation policy, 4 factors of education policy that must be met, and 5 characteristics of good policy. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu Understanding of Policy Formulation, yaitu pengertian dari rumusan kebijakan. Nah, di sini saya mendapatkan dalam jurnal Bintari tahun 2016 dijelaskan bahwa perumusan polisi ialah salah satu tahap yang penting dalam membentuk kebijakan publik. Nah, di mana pengertian formulation menurut Dunn tahun 2000 ialah perumusan kebijakan atau policy formulation ialah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif pemecahan masalah. Menurut Winarno tahun 2002 yang menyatakan bahwa masing-masing alternatif bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan dalam rangka untuk memecahkan masalah, memecahkan problem. Nah, menurut Islami menyatakan bahwa policy formulation sama dengan pembentukan kebijakan. Nah, ia merupakan serangkaian tindakan pemilihan berbagai alternatif yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak pernah selesai. Nah, dalam hal ini di dalamnya termasuk pembuatan keputusan. Baiklah, I am reading material 2, yaitu factors influencing policy formulation atau faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan ialah yang pertama, adanya tekanan dari luar. Yang kedua, adanya kecenderungan para perumus kebijakan. Yang ketiga, pengaruh kelompok atau lembaga lain. Dan yang keempat, yang ke-4, yaitu adanya nilai-nilai pribadi atau individu dari perumusan kebijakan itu sendiri. Dan yang terakhir, yaitu pengalaman masa lalu atau sejarah atau victory. Okay, I am the next material, yaitu tentang obstacles in formulation policy, di mana artinya itu hambatan di dalam merumuskan kebijakan itu sendiri. Nah, dalam implementasi kebijakan mempunyai berbagai hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan dari suatu kebijakan tersebut. Menurut Gao dan Morse dalam Pasalong tahun 2010, ia mengungkapkan ada obstacles atau hambatan-hambatannya, yaitu diantaranya yang pertama hambatan politik, ekonomi, dan lingkungan. Yang kedua kelemahan institusi. Yang ketiga, ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administration. Yang keempat, kekurangan dalam bantuan teknikal. Yang kelima, kurangnya desentralisasi dan partisipasi. Yang keenam, pengaturan waktu atau timing. Yang selanjutnya sistem information yang kurang mendukung. Yang selanjutnya yaitu perbedaan agenda tujuan antar aktor. Yang terakhir yaitu dukungan yang berkesinambungan. Nah, semua hambatan ini dapat dengan mudah dibedakan atas hambatan dari dalam atau hambatan internal maupun hambatan dari luar atau kita sebut dengan hambatan eksternal. Okay, I am reading material. I am reading material, yaitu a factor of education policy that must be met, yaitu tentang bentuk-bentuk kebijakan pendidikan yang harus dibuat. Yang pertama,
yaitu menerapkan kolaborasi atau menerapkan collaboration and pembinaan antar school, yaitu diantaranya TK, SD, SMP, SMA, ataupun informal. Yang ketiga, meningkatkan kualitas teacher and kepala school. Yang ketiga, membangun platform education nasional berbasis teknologi. Yang keempat, memperbaiki kurikulum nasional, pedagogik, dan penilaian. Yang kelima, meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi yang merata. Yang keenam, membangun school atau lingkungan belajar, lingkungan studi masa depan. Yang selanjutnya itu memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang education. Yang selanjutnya yaitu mendorong kepemilikan industri dan otonom education vokasi. Yang selanjutnya yaitu membentuk education tinggi kelas dunia atau kelas global. Dan yang terakhir yaitu menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih. Okay, the next reading material yaitu characteristic of good policy. Yang diantaranya one, dirancang sesuai dengan kerangka acuan dan teori yang kuat. Disusun korelasi yang jelas antara kebijakan dan implementasinya. Yang 3, ditetapkan adanya organisasi yang mengkoordinir pelaksanaan kebijakan sehingga proses implementasi dapat berjalan dengan baik. Yang 4, diberi bobot yang sama penting antara kebijakan dan implementasinya. Yang 5, dilakukan sosialisasi kebijakan yang akan diterapkan sampai organisasi pelaksanaan tingkat bawah atau disebut dengan street level bureaucracy. Yang 6 atau terakhir yaitu diberi bobot yang sama antara kebijakan dan implementasinya. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.